لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Dimohon kepada para hadirin untuk menghadirkan hatinya, berhenti sejenak bicaranya 40 menit, kemudian silahkan bicara kembali 1 jam 2 jam sampai subuh, tidak masalah. Mari kita hadirkan hati kita malam ini bersama kesedihan Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menghaturkan salam kepada beliau. Sallallahu alaika wa ala alikal madlumin al-muttahidin. Sallallahu wasallam alaika ya sayyidi wa ya maulaya wa ibn maulaya ya aba abdillah. Salam kita malam ini adalah salam sahibul asri wal zaman, ajalallahu farajahu syarif. Assalamu ala syaibil khadib al-Imam al-Husain ketika hendak syahid. Umur beliau sudah mendekati 60 tahun sehingga warna jenggotnya telah berubah warna putih semuanya. Salam ini dihaturkan Imam Mahdi kepada Al-Husain. Salam untuk janggutmu memutih kemudian terpacari dengan darahmu ya Aba Abdullah. Assalamu ala syaibil khadib. Assalamu ala khaddit tarib. Salam untuk kemuliaan pipimu yang dulu dikecup oleh Rasulullah, kini tergeletak di atas pasir Karbala. Assalamu ala al-ajsam maqru' bil qadib. Salam untuk jasad-jasad yang tidak bisa diangkat kecuali dengan alat. Dikatakan kullama rufi'al janib saqata janibil akhar. Setiap dibawa tubuhnya jatuh bagian tubuh yang lainnya tidak utuh karena sayatan pedang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ما خاب والله من تمسك بكم ومنا من لجأ إليكم يا ليتنا. Andai kata kami bersamamu, ya laitana kunna ma'akum sadati wa nafuz wallahi fawzan عظيما. ما انتظار
syair pecinta Al-Husain menggambarkan apa yang buat menanti air mata kita tidak tercurah, tidak terteteskan untuk Abi Abdillah. Mantidarud dam'an la yastahilla. Apa yang menanti air mata kita tidak mencurahkan air matanya. Awama tandur Ashura. Halla, tidakkah kau melihat, menyaksikan bulan Muharram makin hari berdekat, makin dekat dengan hari-hari Ashura. Halla Ashur fakum jaddid bihi ma'tamal huzni wada' syurban wa akla. Kita akan masuk hari-hari Ashura, maka jaddid, perbaharuilah kesedihan kita kepada Rasulullah atas musibah Al-Husain alaihi salam. Kaifama talbasu fi thawbin, kaifama talbasu thawb al-huzn fi ma'tamin. Bagaimana engkau tidak mengenakan pakaian kesedihan, pakaian warna hitam, wajah yang kelihatan sedih, fi ma'tamin, di majlis, di ma'tam. Ahzana amlakan wa rusula, yang telah menjadikan semua para malaikat Allah, kebanyakan para malaikat Allah dan para rasul Allah bersedih atas musibah Al-Husain. Bukankah Jibril ketika mengabarkan pada Rasulullah disaksikan para malaikat yang lainnya, para anbiya sebelumnya menyangisi dan bersedih atas Abi Abdillah Al-Husain. Kaifama tahzanu fi syahrin bihi, bagaimana engkau tidak bersedih di bulan ini, bulan Muharram. Asbahat Fatimatuz Zahra Thaqlah, yang telah menjadikan Fatimatuz Zahra menangis terseduh-seduh. Dikatakan Arbabil Maqatil yang menceritakan ketika hendak putra Al-Husain, Ali Al-Akbar, hendak syahid, ketika itu beliau tiba-tiba menangis. Kemudian tidak lama tersenyum, ditanya oleh Abi Abdillah, waladi Ali, putraku Ali, apa yang membuat dirimu tersenyum kemudian menangis? Aku tersenyum, wahai Abah, hada jaddi qad saqani bima'il kausar, ini kakekku datang memberikan air dari telaga Kausar. Adapun aku mencurahkan air mataku, aku melihat seorang wanita yang kemudian meletakkan tangannya di pinggulnya, yaitu Ummuka Zahra wa Husaina, yaitu ibundahmu Zahra. Beliau berkata, Husain minal ma'i haramuk, duhai Husainku, engkau diharamkan untuk meneguk segarnya air itu. Wa ma'arafu man jadduka wa abuk, dan mereka tidak mengenal siapa ayahmu dan kakekmu Al-Mustafa. Kaifama tahzanu fi syahrin bihi, bagaimana kami tidak bersedih di bulan. Asbahat alu Rasulillahi qatla, telah menjadi putra-putra Rasulullah orang-orang yang terbunuh syahid. Kaifama tahzanu fi syahrin bihi ra'su khairil khalqi fi rumhin mu'alla, bagaimana kita tidak bersedih kepala seorang paling mulia setelah kakeknya, setelah ayahnya, setelah ibundahnya, setelah abangnya, yaitu Al-Husain alaihi salam, di atas tombak yang tinggi ditancapkan kepalanya, diarak keliling kota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasaya'lamu alladhina zalamu ala Muhammadin أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذكر الحسين، لذكر محمد وآل محمد، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعظم الله أجورنا وأجوركم بسيدنا ومولانا الحسين عليه السلام. Ucapan bela sungkawa dan duka yang mendalam untuk Ahlul Baitul Mustafa, untuk khususnya Al-Qaimi Ali Muhammad Ajjalallahu Farajahu Syarif, untuk para ulama, para mujtahidin, dan antum mu'minin, mu'minat di dunia. Ketika masuk bulan Muharram diperbaharui lagi kesedihan akan musibah yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu terhadap Al-Husain beserta keluarga Al-Husain dan sahabat setiahnya. Bagaimana keadaan kesedihan Imam Sahibul Asri waz Zaman, keadaan beliau yang dikatakan bahwa beliau kelak ketika Allah izinkan untuk memenuhi semua madhab meyakini Imam Mahdi akan dimunculkan fi akhir zaman, baik itu apapun madhabnya, akan meyakini ada sosok kepemimpinan ilahiyah, pemimpin dari Tuhan, kepemimpinan Allah tabaraka wa ta'ala di muka bumi ini, yaitu Al-Mahdi, kemudian akan memenuhi dunia ini penuh dengan keadilan yang sebelumnya penuh dengan kefajiran. Kemudian pertama kali ketika beliau keluar berada di Ka'bah, berada di Makkah Al-Mukarramah, kemudian beliau bainal rukni wal maqam, di atas pintu Ka'bah tersebut, di multazam tersebut, beliau menyampaikan ucapannya yang pertama, ya ahlal alam, wahai segenap penduduk dunia. Dan dikatakan semua alam semesta mengerti dengan bahasanya, mungkin disederhanakannya, diumumkan, kemudian dilakukan muktamar as-sahafi sehingga diterjemahkan dengan bahasa masing-masing, sehingga saat ini tidak kesulitan kita kalau apa artinya Imam Mahdi akan muncul, akan dipahami oleh semua bahasa dunia pada saat itu, karena sekarang ada terjemahan dan lain sebagainya. Kita duduk di sini, kita bisa melihat kabar yang ada di Makkah, yang ada di luar negeri, yang ada di Eropa, dan begitu seterusnya. Ketika kelak Imam Al-Mahdi muncul, kemudian beliau akan mensuarakan, ya ala ya ahlal alam, wahai orang yang berada di dunia, segenap seluruh manusia, inna jaddiyal Husain qataluhu atsyana. Penduduk alam semesta, ketahuilah bahwa kakekku Al-Husain alaihi salam telah dibunuh dalam keadaan atsyanan, dalam keadaan kehausan. Ala ya ahlal alam inna jaddi al-Husain tarahuhu uryanan. Segenap alam semesta, ketahuilah bahwa kakekku Al-Husain dibiarkan, telah dilucuti imamah kemuliaan Al-Mustafa, tercari tubuhnya di padang pasir Karbala. Ala ya ahlal alam inna jaddi al-Husain sahaquhu udwana. Ketahuilah wahai ahlal alam bahwa kakekku Al-Husain alaihi salam telah sahaku, telah diinjak-injak dadahnya oleh kuda a'wajiyah. Ma ladda aishun ba'da raddiki bil jiyadil a'wajiyah. Baru beliau mengingatkan, ala ya ahlal alam anal qaimul muntaqim, ana samsamul muntaqim, ya ahlal alam anal al-mahdi al-qaim. Aku adalah keluarga yang dikekalkan oleh Allah dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dunia berubah kalau sudah masuk Muharram. Dari mulainya imam kita setelah syahid, putranya langsung saksi matanya Al-Imam Zainal Abidin menghidupkan majlis demikian. Di Madinah beliau setelah diperjalankan pulang di Madinah menghidupkan Ayyam Al-Husain, menangisi Al-Husain bersama keluarganya. Kemudian dilanjutkan putranya Al-Baqir alaihi salam, dilanjutkan putranya As-Sadiq, dilanjutkan putranya Al-Kadhim, wa hakada aban anjad, dari ayah sampai ayah melakukan menangisi Abi Abdullah Al-Husain. Adapun saat Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam datang di situ seorang madih, seorang yang bisa menyampaikan syair, yaitu seorang syair Da'bil ibn Ali Al-Khuzai, datang di Khurasan atau datang di Madinah ketika beliau masih di Madinah. Kemudian datang orang ini di majlisnya, di mahdarnya Al-Imam Ar-Ridha, disambut oleh Imam Ar-Ridha, marhaban binasirina biyadih.
wa bilisani, selamat datang orang yang menolongku dengan tulisannya dan dengan lisannya, karena mengucapkan syair-syair kepada Abi Abdullah Al-Husain. Dan beliau masuk di hari-hari seperti ini, hari-hari Muharram. Kemudian beliau mengatakan, ya Di'bil irsul Husain, wahai Di'bil, wahai syair, tangisilah, sampaikanlah syairmu untuk kami semua. Hanya menangis atas Abi Abdullah Al-Husain. Udnu minni, dekatlah engkau padaku. Sampai didekatkan. Fa'ajlasahu fi janibih, didudukkan di samping Al-Imam Ar-Ridha. Kemudian dia duduk. Sebelum memulai, imam mengatakan, intadhir, tunggu sebentar. Beliau beranjak dari tempatnya, menutup pintu, menutup korden rumah tersebut. Fa'ajlasahu ramih, dan mendudukkan wanita-wanitanya. Kemudian beliau mengatakan, irsil Husain, barakallahu fiik, fala tuqassir fi nusratina. Tolong kami dengan ucapanmu untuk kami semuanya mendapatkan rezeki dari Allah, menangisi Abi Abdullah Al-Husain. Mulailah si Di'bil, abiyat ini 1000 tahun telah menjadikan semua orang-orang, laki-laki, perempuan, anak kecil yang paham menangis atas syair yang dibacakan, yang membuat Imam Ar-Ridha bercucuran air mata tersebut. Madarisu ayatin khalat min tilawatin. Dimulai syairnya dengan memuji keluarga Al-Mustafa. Madarisu ayat, ini madrasah ayat Allah. Rumahnya mereka ini, rumahnya Ahlul Bait Al-Mustafa. Madarisu ayatin khalat min tilawatin, wa manzilu wahyin muqfirul arasati, diyaru aliyin wal Husain wa Ja'farin wa Hamzata was Sajjad as-Safanati. Rumah-rumah yang dulu tempat kajian Al-Quran, dibacakan Al-Quran di dalamnya, saat ini kosong dari penghuninya karena mereka telah terbunuh di Karbala. Hanya tersisa Ali Zainal Abidin. Faqad qutila ma'ahu 18 rajulan, telah terbunuh bersama keluarga Al-Husain 18 manusia. Ma lahum fil ardi syabihun, yang tidak ada di muka bumi ini yang lebih mulia dari mereka. Disebutkan kemudian sampai Di'bil membacakan, Afatimu law khiltal Husain mujaddala. Mulai imam mencucurkan air matanya. Oh, andai kata Fatimah menyaksikan cerita tragedi Karbala, Di'bil, bukankah Fatimah telah menangisi Al-Husain bahkan sebelum kejadian tragedi Al-Husain alaihi salam ketika dikabarkan oleh kakeknya, Afatimu law khiltil Husain mujaddala. Bagaimana keadaan Fatimah kalau menyaksikan putranya Husain gugur jatuh di atas tanah, mujaddala wa qad ta'asyanan bisyatti furati, telah mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan kehausan, asyan la yusqa. Oh Fatimah, rahimallahu man nada wa Husaina wa imama, laqad mata asyanan bisyatti furati. Dikatakan oleh Di'bil, kemudian imam terseduh-seduh, idan la latamtul khadda Fatimu indahu. Mungkin Fatimah kalau menyaksikan tragedi Karbala, beliau akan memukul wajahnya atas musibah Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Idan la latamtul khadda Fatimu indahu wa ajraitu dam'al 'ain fil wajanati. Mungkin Fatimah akan berderai air matanya seperti lu'lu', butiran-butiran air mata panas akan putranya Husain alaihi salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasaya'lamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibuna wal 'aqibatu lil muttaqin. Duka dan air mata ini untukmu ya sahib al-asri wal zaman. Bagaimana keadaan sahib al-asri wal zaman? Kami pecinta biasa diingatkan kembali seperti segar musibah Abi Abdullah di hadapan kita. Bagaimana keadaan al-imam sahib al-asri wal zaman, maktam yang begitu terkenal yang saat ini dibacakan di mana-mana. Ya Mahdi
شلونك بشهر المحرم يا Mahdi, duhai Mahdi ya Fatimah, bagaimana keadaanmu kalau masuk bulan Muharram demikian? Ya Mahdi, شلونك بشهر المحرم يا Mahdi, تجري عينك دم على دم ya Mahdi. Akankah engkau menderaikan air mata atau menderaikan darah dari matamu ya Aba Saleh ya sahib al-asri wal zaman, tajri ainak dam ala dam ya Mahdi, حالتك والله أعلم يا مهدي. عظم الله أجورنا يا صاحب العصر والزمان. أيها الأحبة، الحسين عليه السلام في ضمائرنا. الحسين ini hidup di sanubari kita. Walidzikr al-Husain irfa'u aswatakum bis salawat. Ajjal farajahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami menghidupkan majalis, dan majelis ini seperti kemarin pembahasan kita masih makta' penggalan daripada ziarah Ashura yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Baqir alaihi afdhalus salati wassalam. Beliau meminta kepada Allah uluwid darajat, ditinggikan derajatnya, mendapatkan maqam di sisi Allah bibarakatil Husain alaihi salam, dengan ucapannya, dengan doanya, Allahumma ja'alni indaka wajihan bil Husaini alaihi salam fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah aku dengan ja'almu, dengan iradahmu, orang yang tinggi di sisimu, bibarakatil Husain, wajihan bil Husaini alaihi salam, di dunia dan di akhirat. Sehingga kita mohon kepada Allah, kita diangkat derajatnya menjadi orang yang wajih indallah dan wajih indal Husain alaihi salam, orang-orang yang terpandang, mendapatkan, menggapai orang-orang yang kenal, dekat, ada hubungan dengan Al-Imam Al-Husain alaihi salam, melalui memohon kepada Allah melalui Al-Husain alaihi salam. Dan kemarin kita telah sampaikan ada beberapa cara supaya kita wajih indallah wa wajih inda Imam Al-Husain, sehingga kita punya wajah di sisi Al-Imam Al-Husain dengan melalui jalur ma'rifat, kemudian melalui jalur khidmah, kemarin melalui jalur kecintaan al-mawaddah wal mahabbah, dan hari ini melalui jalur tangisan air mata kita, melalui jalur arbuka, melalui jalur menghidupkan majalis demikian. Alhamdulillah, para pengikut Ahlul Bait telah membuktikan ribuan tahun. Majalis demikian bukan artinya gratis. Majalis sampai kepada kita, para orang-orang pendahulu kita telah membayar bayaran yang mahal, telah membayar ghalin wa nafis. Pernah saya sampaikan di Ashura tahun lalu, bagaimana perjuangannya para ulama, perjuangannya para mualin, perjuangannya para syiat Amirul Mukminin fil alam. Mereka untuk majelis-majelis demikian dilarang, dan terus hingga saat ini dilarang, digagalkan, dan alhamdulillah tetap diadakan majalis dalam keadaan apapun, dengan seluruh tahaddiat yang ada, seluruh tantangan dan pressure yang ada, bahkan persekusi yang terjadi, tidak membuat gentar para pecinta Ahlul Bait alaihi salam, melainkan yataqaddam lil amam dengan mengatakan labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Ribuan tahun telah membuktikan pecinta Ahlul Bait bukan makin kendor segala macam yang diupayakan, makin terdepan. Dan kita ingin mendapatkan wajah indal Husain, wajah indallah bibarakatil Husain alaihi salam, melalui mendirikan ma'atim seperti ini, mendirikan maktam-maktam demikian, menghidupkan majalisnya. Bukankah Al-Imam As-Sadiq alaihi salam mengatakan kepada sahabatnya, kepada orang tersebut, tilkal majalis uhibbuha, majlis-majlis yang disebutkan yuzkar fiha Ahlul Bait, disebutkan mengajak kepada kebaikan, tidak pernah kalian dapati ayyuhal ummah islamiyah. Majalis Al-Husain mengajak untuk kerusakan, mengajak untuk sara, mengajak anjuran kebencian, abadan wallah. Kami pecinta Al-Husain 1000 tahun diintimidasi, dipreser, tidak pernah keluar illal la'ali' nawirah, kecuali cahaya-cahaya yang gemerlap,
membuktikan terbaik dan terdepan untuk pembelaan kepada Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Sehingga tilkal majalis uhibbuha, majalis yang disebutkan tentang nama Al-Husain, nama Ahlul Bait, itu disenangi oleh Ahlul Bait. Uhibbuha, kata Imam As-Sadiq, ahyu amrana farahimallahu man ahya amrana. Kalau kita ingin mendapatkan porsi besar di sisi Abi Abdullah Al-Husain, maka kita menghadiri majalis Al-Husain, kita menghidupkan majalis Al-Husain, kita istiqamah menegakkan majalis Al-Husain. Untuk menegakkan majalis Al-Husain, apapun yang kita punya, kita harus korbankan. Naam, apa sedikit yang kita bisa, duduk menyisakan waktu kita mendengarkan majelis 40 menit, 45 menit, yastahil Aba Abdillah, layak bahkan lebih. Ada kelebihan harta, layak bahkan lebih kita berikan untuk Abi Abdillah. Punya air mata, layak bahkan lebih untuk Aba Abdillah. Punya bisa menulis sedikit, layak bahkan lebih untuk Aba Abdillah. Wahakada, masing-masing yang wanita-wanitanya bisa memasak untuk Abi Abdillah, bahkan lebih untuk Abi Abdillah. Wahakada, satu sama lain merebut kebaikan untuk mendapatkan sawab indallah, pahala di sisi Allah dengan apapun, karena ini disebutkan atas nama majalis Abi Abdullah Al-Husain. Sehingga kita mendapatkan, meraih, menggapai kedekatan kepada Abi Abdullah melalui jalur iqamatil majlis, menegakkan majlis ini hatta al-mamat. Kami telah mendapatkan warisan dari orang tua-tua kami untuk mengenal Ahlul Bait. Bahkan katanya Rasulullah, wa'addu alaihi bin nawajid, gigit mereka dengan gigi geraham kalian, maka ini akan kami wariskan terus dari generasi ke generasi dan tidak bakal padam. Dan begitulah mereka berupaya, tapi kita tetap bihamdillah, dan Indonesia memberikan kebebasan. Kita berterima kasih oleh semua yang proaktif akan hadirnya, akan terlaksananya majelis ini, dan setiap tahun wahakada. Inilah termasuk ijaz, inilah termasuk karamah Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Mereka berupaya membumi hanguskan cahaya ini, makin terang benderang, makin bermunculan, makin banyak di negeri Nusantara yang mereka mengatakan Husain, Husain, Husain. Yang mereka menangisi air mata yang begitu tinggi spiritualnya, bukan tangisan cengeng, bukan tangisan yang meremehkan diri kita, melainkan tangisan yang menimbulkan spirit dan kesemangatan untuk kita berjuang apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain alaihi salam. Menangis atas Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam nikmatun azimah, nikmat dari Allah yang diberikan kepada seorang manusia. Tidak mudah bagi kita untuk bisa menangis, mungkin karena dosa, karena berbuat dan kita dan lainnya. Alhamdulillah di majalis kita bisa nangis. Kalau di rumah kita mungkin merasa kita adalah orang yang memiliki haibah yang tinggi, sulit bisa menangis karena dia dan lain sebagainya. Datang di majelis ini sudah mempersiapkan hatinya, berangkat dari rumah ingin nurid nabki ala al-Husain, ingin nangis untuk Abi Abdullah Al-Husain. Dan itu yang dikatakan semua para pedai menyampaikan riwayat yang hadir di malam-malam seperti ini. Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam berkata kepada Ibn Syabib, yaitu Rayyan Ibn Syabib, berkata ucapannya yang begitu populer dan kita hafal ucapan tersebut. In kunta yabna Syabib, wahai putra Syabib, kalau engkau bisa menangis atas sesuatu di dunia ini, in kunta bakian li syai' fabki li jaddi al-Husain. Kalau kamu masih mampu untuk menangis untuk urusan dunia, untuk takut sama Allah, untuk urusan apapun, maka tangisi pula kakekku Al-Husain alaihi salam. In kunta bakian li syai' fabki li jaddi al-Husain. Limada ya imamana, limada ya Imam Ar-Ridha alaihi salam, akhbarna, kabarkan kepada kami. Mulai beliau mengatakan, fa innahu, karena Al-Husain alaihi salam adalah imam, fa innahu dubiha kama yudbahul kabsh, karena beliau dibunuh, disembelih selayaknya domba yang disembelih. Hakada, fa innahu dubiha kama yudbahul kabsh faqad qutila ma'ahu, dan telah terbunuh bersama Al-Husain. Tadi riwayat yang barusan saya sampaikan, 18 dari keluarganya yang wajahnya adalah wajah rembulan di muka bumi ini, mereka telah terbunuh. Al-Imam Ar-Ridha mengatakan fa innahu dhubiha kama yudbahul kabsh. Al-Imam Zainal Abidin pernah ketika setelah kembali dari Karbala
tinggal di Madinah, hidup di Madinah belasan bahkan puluhan tahun ba'da maqtalil Husain, setelah kejadian tragedi Karbala, menangisi. Dikatakan ma qaddima lahu ta'aman, tidak diberikan makanan illa wa mazaja bidumu'i ainih, kecuali dicampuri dengan air matanya. Kalau kehausan kemudian meneguk air, menangis mengingat akan kakeknya, akan ayahnya Al-Husain. Kemudian pernah jalan di pasar Qassabin, orang yang biasa menyembelih kambing, bertanya kepada qassab, ayyuhal qassab arawaitahu, apakah engkau telah memberikan air pada seekor domba ini, seekor kambing ini? Kemudian orang ini mengatakan, na'am ya benar Rasulullah, aku telah berikan air untuknya, kemudian baru aku sembelih dengan atas nama Allah, dengan ucapan la ilaha illallah, dengan takbir dan lain sebagainya, dengan nama Allah. Kemudian beliau mengarahkan wajahnya Saub Karbala, memberikan salam kepada ayahnya, assalamu alayka ya Aba Abdullah, al-kabsu la yudbahu hatta yurwa min dhama'in. Kalau kambing saja tidak disembelih kecuali dihilangkan dahagahnya, sedangkan engkau telah dibunuh oleh umat kakekmu sendiri yang mengeklaim mereka la ilaha illallah dalam keadaan kehausan. La yudbahul kabsu hatta yurwa min dhama'in wa yudbahu ibni binti rasulillahi atsyana. Kalau kambing saja tidak dibunuh, tidak disembelih, Al-Husain alaihi salam bahkan beliau mengingatkan kepada Shimir, mengingatkan musuh-musuh yang ada di hadapannya. Beliau mengatakan, wa haqqi jaddi al-Mustafa, demi kakekku al-Mustafa, inni la adsyan fasquni jur'atan minal ma, demi kakekku, kemuliaan kakekku, aku kehausan, berikan sedikit air untuk putraku terkecil umurnya 6 bulan, Abdullahir Radhi. Hala saqaita ma'an, tidakkah kalian rela untuk memberikan sedikit air untuk putraku yang terkecil Abdullahir Radhi? Apa balasannya? Mereka melemparkan anak panah, dabahuhu minal waridi ilal warid, menembus anak panah tersebut dari kanan kirinya, menjadikan anak itu menggelepar di tangan Abi Abdullah, kemudian darahnya dilemparkan ke langit. Apa mereka begitu kejamnya kepada Abi Abdullah? Dan kekejaman itu terulang kembali. Dan saat ini kita melihat realita demikian. Kepala hilang digendong oleh ayahnya di sana. Kejadian di Gaza, di Palestina. Karbala Ats-Tsani, kejadian tersebut saat ini di hadapan jutaan manusia. Bukan di tahun 61 Hijriah, melainkan di abad ke-15, di abad ke-16, di abad ini, di masa semua mata terbelalak melihat kebangisan Israel yang dilakukan, pembunuhan yang luar biasa, genosida yang mengerikan, dan dunia diam. PBB mandul, tidak melahirkan apa-apa, tidak bisa menghentikan semua kejadian tersebut. Tapi Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam, darahnya tercurah demi kemenangan, demi langgengnya ajaran datuknya yang kemarin telah saya sampaikan. Beliau berkorban, beliau merevolusi umat ini supaya umat ini tetap dalam poros kakeknya. Uridu an asiru bisirati jaddi wa abi. Aku ingin menegakkan sirahnya, jalannya, porosnya kakekku Al-Mustafa dan ayahku, abahku Ali Al-Murtada. Karena umat ini mulai berubah. Semua ajarannya bukan lagi ajaran Al-Muhammadi, melainkan ajaran-ajaran Umawi. Mereka menghalalkan semua cara, mereka merubah Islam demikian rupa sehingga kalau Al-Husain tidak berkorban sampai harus gugur di hadapan mereka dan mereka tidak bisa lagi mendengar dengan kata-kata, maka siap untuk menegakkan ajaran datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Husain alaihi salam. Sehingga kami berupaya mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dengan menangisi Abi Abdullah Al-Husain. Tadi saya katakan, jangan dikira majalis demikian tidak ada upaya mereka untuk menggagalkannya, merusaknya, menghentikannya. Dan terus pasti ada. Dan kita dengarkan pula saat ini. Masya Allah. Pertanyaan diajukan kepada seorang, bagaimana hukumnya melakukan pernikahan di bulan Suro? Adat kejawen, kebiasaan kejawen, mereka sudah tahu bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Hadis begitu banyak
Tidak perlu kami membawakan literasi dan dalil-dalil dari buku kita. Buku kita tidak diterima sama mereka. Mimbabil ihtijaj, sebagai bentuk argumentasi, kami datangkan kitab-kitab mereka yang diyakini asahil kutub indahum. Kitab yang paling valid menurut mereka, yaitu baik kitab Al-Bukhari, baik kitab Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya diceritakan Rasulullah menangis atas kejadian yang belum terjadi pada Abi Abdullah. Ketika hari hadisul qarurah, siapa yang hendak mengingkari hal tersebut? Bukankah Rasulullah kemudian menangis? Ummu Salamah datang menghampirinya, istri tercintanya Ummul Mukminin, menangis. Ma bika ya Rasulullah, bukan sekedar menangis, ma bika tanhab. Rasulullah yanhab lil Husain, bukan menangis tapi terseduh-seduh, ada suaranya yang keluar. Kalau kata orang Jawa bahasanya beseseken keluar suara atas musibah Abi Abdullah yang belum terjadi dan belum terrealisasi musibahnya, sampai dikabarkan anna waladuka hada maktulun, dan dibawakan secari tanah Karbala, diletakkan di botol, diletakkan di tempat, diberikan kepada Rasulullah, kemudian diberikan kepada Ummul Mukminin, dikatakan kalau tanah ini berubah menjadi darah, maka fa'lami annal Husain qad qutil, bahwa Husain telah terbunuh. Minimal hargailah air mata Rasulullah. Itu hadis diriwayatkan muslimin semuanya. Rasulullah menangis, kemudian kita tidak boleh menangis. Kenapa? Kalau kita mau buat acaranya itu harus sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai dengan syariat, jangan dilakukan. Alhamdulillah wa syukur. Cara yang bagaimana yang sesuai syariat. Mohon maaf dan 1000 mohon maaf, kita tidak bisa menghidupkan hari mengenang Hauliyah dengan joget dan Hajar Marawis. Hajar Marawis ada yang mengatakan halal, kita bukan mengkritisi apa halal apa haram, silahkan, tidak ada masalah. Tapi mengenang Hauliyahnya, mengenal akan kematiannya, kemudian berjoget. Kalau mau joget ya monggo saja, kita juga berjoget, kita mungkin melakukan Hajar Marawis. Bukan itu intinya. Akan tetapi kita menangisi Abi Abdullah al-Husain adalah bukti wafa kita, kesetiaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis yang sama, di kitab yang sama, diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal, Ummu Salamah, wanita ini melihat yauma Asyura, yaum qutila fihi al-Husain alaihi salam, menyaksikan dalam mimpinya Rasulullah datang dalam keadaan as'as aghbar, penuh dengan ghibar, penuh dengan debu, penuh dengan tanah tubuhnya. Ditanyakan, nabika ya Rasulullah, ditanyakan dalam mimpinya, ada apa gerangan dirimu penuh dengan tanah? Dijawab, ini disadur oleh ulama semuanya ya, bukan dari kita, ini referensinya dari kitab Ahlus Sunnah, dari muslimin dunia. Ada apa engkau ya Rasulullah? Beliau mengatakan, aku datang untuk mengambil darah putraku Al-Husain di Karbala, untuk aku hadir di Karbala penuh dengan apa? Penuh dengan tanah. Diisyaratkan demikian. Dan Rasulullah mughbar, Rasulullah penuh dengan tangisan, penuh dengan tanah tubuhnya. Diceritakan dan diriwayatkan bahkan kutubul muslimin. Kemudian sekedar kita duduk indah, nikmat, tanpa melakukan apapun kepada yang lainnya. Kita duduk sendiri, kita buat majelis sendiri. Majelis ini dinisbatkan namanya kepada Abi Abdullah al-Husain. Wa ni'mal majalis, yaitu mengenang Abi Abdullah al-Husain. Sehingga kita mendirikan iqamatul majlis al-Husain ini menganjurkan kita mengenal sebenarnya siapa Al-Husain. Kita mohon kepada Allah sehingga kita digabungkan fi zumratul Husain, termasuk golongan yang menghidupkan majalisul Husain. Bahkan dikatakan, kalau kamu ingin wajih inda Abi Abdullah al-Husain, dikatakan oleh al-Imam as-Sadiq alaihi salam, Sadiqi Ali Muhammad, yaitu Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Beliau berkata, ala turidu mimman yus'idu Fatimah, tidakkah kalian pengen jadi orang bagian yang membahagiakan Fatimah Az-Zahra Bad'atul Mukhtar? Mereka menjawab, na'am ya ibna Rasulullah, benar wahai putra Rasulullah. Lalu bagaimana? Kaifa nus'iduha? Bagaimana kita mendapatkan pandangan, mendapatkan wajah indallah, kedekatan dan kedudukan yang dekat dengan Al-Husain?
sehingga menyenangkan Fatimah Az-Zahra? Dijawab, bibukai ala waladiha, dengan menangisi putranya. Maka itu membahagiakan, melipur lara daripada dada Fatimah Az-Zahra akan madlumiyatul Husain alaihi salam. Dilarang. Ditanya bagaimana membuat acara kawinan, ijab kabul di bulan Suro. Dijawab, kalau setiap hari nanti acaranya kepaten, kematian, matinya Rasulullah bulan-bulan, matinya Amirul Mukminin bulan-bulan, tak kawin akhirnya. Tak menikah kamu. Alhamdulillah, kita punya 365 hari. Kita menyisihkan waktu hanya 10 hari di hari-hari kesedihan Al-Mustafa. Yang lainnya 300 hari yang lainnya bisa kita lakukan kawinan. Kita bisa menikah di lain hari. Kenapa harus menjadikan? Dengan niatkan bagus. Kalau kamu melakukan pernikahan di bulan Suro, niatkan supaya punya dzurriyyah seperti Sayyidina Husain alaihi salam. Allah, 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 Allah. Jamilun jiddan. Niatnya, kalau kamu ingin rasakan kebahagiaan, dengan apa? Membuat majalisul Husain membahagiakan Fatimah Az-Zahra. Kemudian, kalau kita membuat pernikahan kita, akankah ini membahagiakan Fatimah Az-Zahra? Dengan alasan kita akan berdoa kepada Allah, semoga dalam perkawinan pernikahan ini keluar dzurriyyah seperti Sayyidina Husain alaihi salam. Da'watul batil. Kita berharap semoga putra-putra kita, putri-putri kita adalah dararin salihin, dzurriyyah yang saleh, dzurriyyah yang baik. Banyak waktu kita di lain waktu. Apa artinya di dalam kesedihan Al-Mustafa kita bahagia, seolah-olah bahagia, membawa dalil. Dalilnya apa yang dikatakan oleh Bilal ibn Rabah sebelum hari wafatnya. Ajibun gharib. Mari kita dengarkan dengan hati seksama, tanpa ada ujaran kebencian dan bukan mau sok mengkritisi abadan wallah, melainkan hubbuna lil Husain, kecintaan kita kepada Abi Abdullah al-Husain. Bilal bin Rabah ketika sakit, detik-detik akhir min anfasihi, nafas terakhirnya kemudian akan datang ajalnya, istri tercintanya di sampingnya menangis. Kemudian istrinya mengatakan, wa karbah, oh duhai sedihnya diriku. Dijawab sama Bilal ibn Rabah. Jawabannya luar biasa. Jawabannya beliau mengatakan, bal wa tarabah, oh duhai bahagianya aku. Ghadan nalqa Muhammadan wa hizbah. Ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok hanya antara aku dengan Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang tercintanya. Besok aku akan dipertemukan kembali oleh Allah dengan kekasihku Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamil. Demikianlah alasannya. Mereka kenapa kok dalam acara kesedihan masih berbahagia? Alasannya Bilal berbahagia karena kematiannya itu akan berjumpa dengan sosok-sosok kekasihnya. Al-jawab, jawabannya yang bahagia yang mutawaffi. Wal mutawaffa, yang ditinggal istrinya bersedih karena apa? Akan tertinggal suami tercinta. Bilalnya bahagia karena diperjanjikan kalau dia mencintai seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya, maka akan berkumpul kembali dengan kekasih-kekasihnya. Maka Bilal layak berbahagia. Akan tetapi keluarganya, sahibul musibah yang ditinggal merasakan kesedihan. Wahakadha kami mencintai Al-Husain alaihi salam. Kemudian mereka mengatakan, kamu mendirikan majalis Al-Husain, bukankah a'zamul daraja indal Husain liqa'uhu wa syahadatuhu lillah? Bukankah kemuliaan tertinggi Al-Husain ketika mencapai cawan syahada, kemuliaan syahid di sisi Allah? Kebahagiaan terbesar buat Husain adalah ketika mendapatkan kemuliaan syahada. Naam, betul. Imam Husainnya mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan indallah. Bahkan itu yang dikabarkan oleh Rasulullah ketika beliau datang bersimpu di pusarahnya, hada qabru nabiyyik wa ana ibnu binti nabiyyik. Kemudian menceritakan keluh kesahnya, datang Rasulullah dalam mimpinya, dalam mimpi Al-Husain atau dalam isyarah yang lainnya, beliau mengatakan bagaimana? Ya Husain, inna laka indallahi darajatun lan tanaluha illa bisyahada. Engkau memiliki kedudukan di sisi Allah
yang tidak akan bisa menyampai derajat tersebut kecuali melalui jalur syahadah dirimu. Maka imdi, maka lakukanlah wahai Abu Abdullah. Al-Husain tahu dari awal bahwa beliau adalah maktulun syahid. Al-Husain tahu, bahkan para sahabatnya tahu kejadian sebelum wafatnya Rasulullah, semuanya tahu. Bahkan ma'ruf kalau ada Umar bin Sa'ad qatilul Husain, mereka mengenal. Kalau Umar bin Sa'ad masuk di masjid mengatakan hada qatilul Husain, hada qatilul Husain, itu sudah itu sudah terkenal di antara khawas sahabat Rasulullah, mengenal siapa. Manil ladzi yaqtuluhu? Yazid ibn Muawiyah. Masih mengindahkan Yazid? Masih bagaimana lagi? Masih husnudzon dengan demikian? Ma'adri wallahu a'lam. Falidzalika Al-Husain alaihi salam harusnya tidak kalian tangisi, karena dengan syahadahnya mendapatkan kemuliaan yang terbesar indallah. Di sisi Allah adalah beliau syahid. Ngapain kalian ini menangis untuk Abi Abdullah Al-Husain? Husainnya mendapatkan kemuliaan, tapi kita yang di dunia merasakan kehilangan. Dan semua otomatis kalau kita ada hubungan spiritual, kecintaan, air mata itu akan tercurah, air mata itu akan keluar dengan sendirinya. Oleh karena itu Abu Abdullah Al-Husain, beliaulah sendiri yang mengatakan, ana syahidul ibrah wa syahidul abarah. Aku ini syahid yang abarat, yang ditangisi banyak orang, dan diambil ibrahnya, diambil pelajarannya oleh semua umat datuknya Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kami adalah bimuqtada riwayat Nabi, dengan melakukan, mentadbikkan semua riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ahlul baitnya, untuk kumpul-kumpul melakukan tangisan, untuk menunjukkan madharil huzn, untuk menampakkan apresiasi kesedihan. Syi'ta am abaita, nahnu syi'atu aliyin fil alam, akan selalu bersama Husain alaihi salam, selalu mendirikan majalis Husain alaihi salam, selalu kami akan dalam ucapan kami, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, hasyaranallahu wa iyyakum ma'al Husain. Semoga kita dibangkitkan sama Allah kelak setelah kematian kita bersama Al-Husain beserta kakeknya, ibundahnya, ayahnya, dan para ahlul bait semuanya ya arhamar rahimin. Kedekatan kita atas cinta, kedekatan kita ingin kepada Allah, mendapatkan porsi wajih inda Imam Al-Husain alaihi salam melalui iqamatil majlis, mendirikan majlis demikian, menampakkan kesedihan, kumpul-kumpul untuk nangis. Kalau ada yang pukul-pukul, bagaimana dadahnya? Tidak boleh menyakiti diri. Kalau mau melakukan harus sesuai dengan syariat. Bagaimana ajaran yang tidak sesuai dengan syariat? Ini tadi saya sampaikan berbagai macam riwayatnya. Ahlul bait menangisi. Pertama kali yang menangisi Jibril bersama para malaikat, Rasulullah, kemudian keluarganya, ahlul kisah, aban, anjan, sampai generasi-generasi, sampai para pecinta yang di Nusantara, sampai para alawiyin, sampai pada kiai-kiai, sampai kepada muslimin semuanya mengatakan Husain, Husain, Husain. Semuanya akan, kalau ada sanubari yang melek, pasti dia akan terikat, akan tertarik dengan magnetnya Al-Imam Al-Husain. Al-Husain magnetisiyah kabira. Al-Husain daya tariknya luar biasa. Sehingga mereka ketakutan kalau makin banyak yang menghadiri majalis Al-Husain, berupaya menjadi orang-orang yang menghalangi untuk terrealisasinya majalis Al-Husain. Maka kami akan selalu selamanya menghidupkan majalis Al-Husain. Bidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa'ajil farajahum. Wa nakhtim, kita akan akhiri Aba Abdullah. Semoga kita adalah orang-orang, pria-pria, wanita-wanita yang menangisi Al-Husain alaihi salam. Aba Abdullah adalah sosok seorang yang syahid, kemudian kita menangisinya. Semoga ya Rabb, amma yujibul muttarra idza da'ah wa amma yujibul muttarra دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله
Ya Allah, Ya Allah. Majalis Al-Husain mustajab doa, mustajab doa kita. Allahumma ya Allah bihaqqil Husain wa jaddihi wa abi wa ummihi wa akhi wa durriyatihi wa bani farrij anna farajan ajilan. Segerakan kemunculan sahib al-asri wal zaman. Sampaikan hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Ishfi mardana wa mardal mu'minin wal mu'minat. Beri kesembuhan para mukminin mukminat yang sakit ya arhamar rahimin. والمقيمين لهذا المأتم والحاضرين والسامعين والباكين على الحسين تقبل منهم بأحسن قبولك ya Allah ikbalni, jadikanlah aku engkau terima ya Allah sebagai orang-orang yang menangisi Aba Abdillah, selalu menghidupkan majalis Aba Abdillah, selalu hadir air mata kita atas kesedihan Aba Abdillah ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi وآله وسلم. الفاتحة مع الصلوات.